warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP PP 183 dari Kabupaten Sukabumi akan melakukan observasi coaching. Saya sendiri Hendra Setiawan sebagai observer atau pengamat, Pak Giawan sebagai coach, dan Bapak Pangki Restu sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Henda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Giawan. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Tidak apa-apa Pak Giawan. Ada yang saya bisa bantu nih Pak Giawan? Aduh, terima kasih sebelumnya Pak. Begini, hari ini saya akan melakukan proses coaching kepada Pak Pangki. Kiranya Bapak bisa membantu untuk mengamati proses coaching yang saya akan lakukan. Oh begitu. Insya Allah bisa Pak Giawan bisa. Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya. Selanjutnya mohon arahan dari Bapak untuk proses coaching yang baik Pak. Pak Giawan bisa saja. Saya rasa Pak Giawan lebih tahu tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat melakukan coaching Pak. Ada 4 tahapan yang harus kita laksanakan dalam melakukan coaching. Memakai alur cerita ya Pak ya. Mungkin Pak Giawan lebih paham tahapan coaching alur cerita ya Pak ya. Siap Pak, yang saya ketahui tahapan coaching alur tirta adalah yang pertama yaitu tujuan Pak, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Seperti itu Pak yang saya ketahui. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Pak Giawan. Kemudian selain kita harus tahu Pak tahapan coaching alur cerita, kita juga harus memiliki kompetensi sebelum melakukan praktek coaching Pak. Karena kompetensi ini akan berdampak kepada hasil dari coaching itu sendiri. Saya yakin Pak Giawan sudah mengetahui kompetensi apa saja yang harus kita kuasai sebelum melakukan praktek coaching. Insya Allah Pak, saya sudah belajar tentang kompetensi apa saja yang harus kita pahami pada saat melakukan praktek coaching. Ada 3 kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang coach Pak. Di antaranya yang pertama kehadiran penuh, yaitu kemampuan untuk bisa hadir secara utuh. Maksudnya antara badan, pikiran, dan hati selaras saat melakukan percakapan. Yang kedua mendengarkan aktif, artinya seorang coach itu harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach itu diharapkan mampu menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi seorang coach. Mungkin itu Pak. Keren dan luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gia. Selanjutnya kompetensi mana Pak yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi nanti kita? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, kemudian apa indikator yang ingin dicapai dari praktek coaching hari ini? Untuk indikator yang saya harapkan adalah Pak, coach saya ini dapat menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya Pak. Oke, baiklah kalau begitu, kapan kita mulai praktek coachingnya Pak? Rencananya sekarang Pak, tapi saya siap-siap dulu nih. Kalau begitu boleh izin permisi dulu Pak. Siap. Mangga Ya, Pak Gia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gia, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Baik Bapak Anggi, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam belajar. Ya, pembelajaran saya ini kurang antusias. Bahkan jumlah murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50% tiap kelas, Pak. Jadi menurut Pak Pangki apa yang diharapkan dari obrolan hari ini Pak? Saya berharap solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid di kelas saya, Pak.
Menurut Pak Pangki sendiri, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita kepada murid saya. Ya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan dan mereka akan belajar menyenangkan apabila pembelajaran ini asik, ya, tidak monoton dan tidak membosankan, Pak. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Pangki? Jadi harus berfokus pada murid ini aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau games supaya belajar lebih menarik, Pak. Betul sekali. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Oh ya, kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan sumber buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah Pak sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak sih, Pak, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti TikTok dan Reels IG, Pak. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Pak. Jadi sekarang apa rencananya Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Jadi pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Pak. Seperti YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, memberikan tugas tidak terlalu banyak. Bentuk tugas juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka masing-masing mengerjakan tugasnya. Misalnya dengan bentuk drama. Bagus sekali rencananya Pak. Mudah-mudahan berhasil Pak. Namun apa nih komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih Pak Gia atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Giawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Henda. Alhamdulillah proses praktik coachingnya sudah dilaksanakan. Sebagai refleksi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Pak Gia. Yang pertama, apa saja yang telah Bapak lakukan terkait indikator dan capaian yang Bapak harapkan selama proses coaching yang dilakukan tadi? Hal yang saya lakukan pada saat proses praktik coaching adalah saya melakukannya dengan sesuai alur tirta Pak, yaitu mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen dalam menjalankan aksi yang direncanakannya. Dengan memakai alur tirta tersebut, alhamdulillah coach dapat menggali sendiri solusi untuk memecahkan masalahnya Pak. Oh, keren sekali. Menurut saya proses coaching yang dilakukan Pak Giawan sama Pak Pangki sudah sangat luar biasa, dilakukan dengan baik dan juga alur tirtanya sudah sesuai. Kemudian Pak Giawan dalam catatan saya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan
yang dapat menggali potensi atau kemampuan dari Pak Pangki ya, sehingga Pak Pangki dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi nih Pak Giawan yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan saya lakukan? Oh, baik Pak. Aduh, terima kasih nih pujiannya Pak. Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas Pak, sehingga pertanyaan tersebut mampu membuat coach merasa puas dan tanpa disadari dapat memecahkan masalahnya dengan diri sendiri. Sepertinya tadi kurang Pak, kurang berkualitas lah gitu Pak. Luar biasa Pak Giawan. Mungkin itu yang bisa saya bantu Pak. Semoga bermanfaat buat Pak Giawan dan juga buat saya sendiri. Amin amin. Terima kasih Pak atas kesediaan dan bantuannya. Semoga kita dapat bekerja sama lagi Pak nih. Aduh ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.